kesejahteraan guru atau teacher well-being untuk kualitas pembelajaran yang optimal. Hadirin yang kami hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat serta hidayahnya kita bisa berdiri berkumpul di sini untuk bersama-sama menimba ilmu bersama dengan saya sebagai MC Ibu Yuli Sri Harini. Hadirin, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan dan demi kelancaran acara ini, marilah kita buka acara ini dengan doa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, terima kasih. Perkenankan saya membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang sudah kita lalui bersama. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Yang ketiga, acara inti yaitu in-house training berjudul meningkatkan kesejahteraan guru atau well-being untuk kualitas pembelajaran yang optimal. Sesi selanjutnya adalah tanya jawab, dilanjutkan dengan foto bersama dan penutupan atau doa. Mengawali acara, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kepada Ibu Tutut Agustiningsih kami persilahkan. Terima kasih, hadirin disilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Hanik Latifah SPD MPD, kami silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat
Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Bapak Suwarjana SIMM, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru dari SDN Bakal Raja 2 maupun dari SDN Bandung Wijasari 2. Sekaligus yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta petunjuknya, sehingga pada pagi yang cerah ini kita semua keluarga besar SDN Bakal Raja 2 maupun SDN Bandung Wijasari 2 bisa melaksanakan workshop teacher well-being ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya yang kita tunggu syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, saya mengucapkan syukur alhamdulillah Bapak Ibu bahwa Bapak Suwarjana, Bapak Kepala Dinas, alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita hari ini, yang mana beliaunya itu super sibuk, kelihatannya seperti itu. Alhamdulillah bisa rawuh di SDN Bakal Raja ini demi ya Bapak ya. Mudah-mudahan program kita nanti bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak. Mudah-mudahan Allah selalu akan membalas sesuai dengan amalnya. Yang kedua, saya juga mohon maaf Bapak Ibu, ini tadi Bunda Ida Ayu tidak bisa hadir di tengah-tengah kita, juga ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan dan tidak bisa ditinggalkan. Untuk itu titip salam kagum panjenengan semuanya bahwa hari ini kelihatannya Bu Ida menjadi asesor, ya, ada asesor guru penggerak, jadi tidak bisa hadir juga di tengah-tengah kita. Yang berikutnya perlu saya sampaikan bahwa kegiatan workshop pada hari ini peserta dari SDN Bakal Raja 2 dan dari SDN Bandung Wijasari 2 insya Allah Bapak Ibu guru sekitar 40 orang, dan alhamdulillah hampir 99 hadir. Yang satu tidak hadir karena tadi pagi bapaknya keseripahan dan rumahnya di Blitar, sehingga mohon maaf tidak bisa hadir di acara kegiatan workshop hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kegiatan workshop teacher well-being ini yang tujuannya yaitu untuk mengoptimalkan pembelajaran yang berkualitas, ini merupakan salah satu dari program kita bersama. Kebetulan antara SDN Bakal Raja 2 dengan Bandung 2 ini sama, sehingga saya jadikan satu. Ini adalah dari rapot pendidikan kita, sehingga ini adalah salah satu program yang harus kita laksanakan. Mudah-mudahan ya nanti dengan kegiatan ini Bapak Ibu dapat pencerahan, tentunya seperti itu, dan mudah-mudahan nanti juga istilahnya auranya yang jelas berbeda setelah ketemu Bapak. Ya, mudah-mudahan benar-benar bisa mencerahkan. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita sebagai pendidik ya kedepannya nanti selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu punya teman baik, insya Allah panjenengan semua ketika dalam pembelajaran otomatis bisa memberikan pembelajaran yang sangat menyenangkan. Nah, dan tentunya jika Bapak Ibu selalu bahagia, selalu mensyukuri nikmat Allah, otomatis juga dalam pembelajarannya selalu dirindukan oleh putra-putri panjenengan di dalam kelas. Mudah-mudahan nanti seperti itu ya Bapak Ibu, kita oleh Allah selalu diberikan kesehatan sehingga bisa menjalankan tugas yang sangat mulia ini benar-benar dengan baik. Itu nanti ya. Karena apa Bapak Ibu, kita patut bersyukur bahwa hari ini kita sebagai pendidik ya diberikan rezeki yang luar biasa, sehat itu saja sudah benar-benar kita syukuri. Apalagi kalau kita bahagia di sekolah ya, benar-benar anak-anak itu ya Allah luar biasa. Ketika saya sebagai kepala sekolah Bapak Ibu, ketika ada Bapak Ibu guru saya yang tidak bisa masuk kelas, saya masuk ke kelas itu luar biasa senangnya dengan anak-anak. Kita bisa happy, kita bisa berbagi ya, sehingga anak-anak juga begitu. Aduh rasanya kayak
orang tua dengan anak betul-betul terjadi di dalam kelas. Nah, kita sebagai orang tua yang ada di sekolah juga harus menciptakan kondisi pembelajaran kita yang benar-benar yang menyenangkan sehingga anak-anak selalu berinovasi dan berkreatif. Itu tujuan kita nanti ke depan seperti itu, Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan kesejahteraan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang optimal nanti benar-benar akan kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu tentunya seperti itu. Bapak Ibu, kalau kita bicara kesejahteraan itu rasanya mesti berkaitan dengan duit ya. Padahal sejahtera itu tidak harus dengan duit. Artinya teman yang baik itu juga termasuk sejahtera. Gitu betul. Nah, itu salah satu apa yang kita rasakan di dalam lembaga. Begitukah Bapak Ibu? Ya, itu bahagia apalagi. Itu tentunya yang kita harapkan selama ini. Nah, maka dari itu kalau nanti panjenengan misalkan Bu, sejahtera itu saya pikir uang. Kalau masalah uang ya tambahan gaji tentunya Pak Prabowo sudah siap untuk meluncurkan ya. Nanti ada Nah, ini sebelumnya saya juga mohon maaf pada panjenengan semua bila mana dalam hal menyediakan tempat atau hidangan yang kurang berkenan, saya pribadi maupun atas nama lembaga saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Pasca pantun? Boleh pantun ya? Ini saya coba tak lihat pantun sebentar. Pohon rindang di pinggir taman, cakep. Burung berkicau dengan riang, cakep. Guru sejahtera jadi harapan, cakep. Pembelajaran optimal jadi tujuan. Sekali lagi ada satu pantun, mungkin ini yang panjenengan tunggu-tunggu. Jalan-jalan ke Surabaya, cakep. Di sana beli ketan, cakep. Tambahan gaji 2 juta, semoga cepat jadi kenyataan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua, demikian sambutan saya. Saya akhiri akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Hani atas sambutannya. Kalau Bu Hani berpantun, saya juga akan membalas dengan pantun. Sepasang kekasih pergi ke Mekah, tak lupa jalan-jalan keliling kota. Terima kasih kepada Ibu Hani Latifah, sambutan Anda menjadi semangat kita. Ya, baiklah. Acara selanjutnya kita akan menuju ke inti, yaitu meningkatkan kesejahteraan guru atau teacher well-being untuk kualitas pembelajaran yang optimal. Bapak perkenankan sebelum ngasuh kawruh dengan panjenengan supaya Bapak Ibu guru semua lebih semangat, kita tepuk dulu ya Bapak Ibu ya. Kalau tepuk 1 nanti bilangnya yes sambil tepuk. Kalau tepuk 2 oke. Tepuk 3 semangat. Kanan kiri terus atas ya. Kalau tepuk 4 konsentrasi. Kanan 2 kiri 2. Kalau tepuk 5 siap belajar. Siap belajar. Nah, belajarnya ke atas ya. Kanan 2 kiri 2, jarnya ke atas. Siap Bapak Ibu semuanya? Siap. Oke, sambil berdiri boleh? Boleh. Kita berdiri sama-sama. Konsentrasi ya. Oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. Begitu ya. Jadi kanan 2, kiri 2. Oke. Mulai dari 1 lagi ya. Oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Siap belajar. Begitu ya. Oke. 3 kali tepuk 5. Siap belajar. Oke, terima kasih. Disilakan duduk kembali. Nah,
Bapak, teman-teman sudah siap belajar dan menimba ilmu dari Bapak semuanya. Kita sambut pemateri kita, narasumber kita, Bapak Suarjana, SEMM. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Bakalan Kerajaan 2 dan PLT di Bandung Josari 2 beserta jajarannya, ini Bapak Ibu Guru. Ucapan syukur alhamdulillah atas kehendak inayahnya sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa berada di tempat ini dalam keadaan sehat ya. Bukti sehat itu mudah. Hari ini nggak ada yang keliru pakai seragam. Yang dari Bandung Rejosari kan pakai yang batik ini ya. Yang dari Bakalan Kerajaan pakai jas. Ini tandanya penjenengan bangun pagi sehat, bisa membedakan warna dengan baju yang lain. Kalau nggak sehat nggak bisa membedakan, bener nggak? Ini bukti satu sehat. Yang kedua penjenengan jalan dari rumah entah itu naik apapun, minimal kalau naik Grab juga bisa ngetik di sini, bisa pesen Grab bahwa tujuan saya di sini, posisi saya di sini kan gitu ya. Itu bukti sehat. Bukti sehat yang ketiga, hari ini penjenengan hadir di sini ya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah bahagia. Kita santai, nggak usah tegang. Ini yang dari teman-teman dari Bandung Rejosari 2 kok kayak apa karena bukan rumahnya? Nah, kok kalau tegang tak lihat dari saat tadi saya amati terus ya. Santai. Ini Bu jenengan. Nah, apa sering diseneni loh? Beda dengan kepala sekolah yang dulu yang pensiun. Iya enggak? Ayo jujur. Ayo kita santai, nggak usah takut dengan kepala dinas, nggak usah takut dengan kepala sekolah, apalagi dengan wali murid. Ya, kenapa? Karena nyun sewu, kalau penjenengan tidak akan bisa bekerja dengan baik. Bekerja penjenengan karena takut. Padahal saya yang kami inginkan bahwa penjenengan itu kerja itu satu dengan ikhlas, dua dengan cerdas. Apapun yang penjenengan lakukan itu ikhlas, ikhlas, ikhlas dan ikhlas. Santai tapi selesai. Apa bisa Pak santai kok bisa selesai? Bisa kalau kita niati. Contoh, penjenengan punya kepala sekolah, biasanya sering disuruh mengerjakan sesuatu yang bendahara, laporan bos, segera dioyak-oyakan gitu ya, belum laporan-laporan yang lain. Enak aja kepala sekolah tinggal nyuruh. Kerjaan yang kemarin belum selesai kok sekarang sudah ditambah. Berarti jenengan nggak santai. Selesainya pasti lama. Tapi kalau penjenengan suwi ya Bu, ini saya kerjakan pasti nanti bisa selesai. Jadi santai tapi dan ikhlas. Ikhlas, cerdas. Kalau sekiranya penjenengan mengerjakan sesuatu yang tidak benar, ya jangan dilakukan. Penjenengan ini pendidik, penjenengan itu lebih segalanya dari masyarakat yang lain. Kan punya sebutan sendiri. Di masyarakat pasti itu loh Pak Guru, itu Bu Guru, kan gitu ya biasanya. Betul. Kepala dinas nggak disebut kepala dinas di sana. Lo betul, paling Pak Suarjono kan gitu. Lo betul. Tapi kalau Pak Guru, Bu Guru itu nempel di diri penjenengan dimanapun. Belum anak-anak. Anak-anak itu siswa penjenengan itu panutannya hanya 2, 1 orang tua, 2 guru. Terkadang wandani angel karo orang tua. Loh Pak Guru sama Bu Guru nggak bilang gitu Bu, Ma, Pak kan gitu. Cek dinut guru nih. Makanya konsekuensinya apa? Penjenengan seorang guru, ya ayo lakukan yang terbaik di hadapan anak-anak di lingkungan sekolah dimanapun penjenengan berada. Karena nama penjenengan, identitas penjenengan seorang guru itu selalu menempel dimanapun. Coba bayangkan, benar nggak saya ngomong? Kalau ada apa-apa di RT RW itu, ini kan mau ada pilkada, petugas KPPS dan sebagainya biasanya guru-guru gitu. Betul nggak?
Didadek ke RT juga iya. Karena apa? Karena mohon maaf ya, dari sekian masyarakat, dari sekian pegawai yang ada di masyarakat ini, di negara Republik tercinta ini, satu mayoritas yang paling banyak guru, keduanya alhamdulillah yang bertabiat, yang bertingkah laku baik itu guru. Nggak pernah disebut bu kepala sekolah, ya namanya bu guru. Betul nggak? Nah, makanya beri hal yang baik. Setiap tingkah laku, gerak-gerik penjenengan, apalagi tutur kata penjenengan di lingkungan sekolah ini selalu diperhatikan oleh anak-anak kita. Dan anak-anak kita selalu ingat ketika penjenengan melakukan apapun. Saya masih ingat, mungkin dulu dimarahi oleh guru ini dan sebagainya. Saya masih ingat sampai detik ini. Saya yakin penjenengan pun juga masih ingat. Betul nggak? Betul. Makanya ayo, benar kata kepala sekolah, buatlah anak didik kita enjoy di sekolah. Ya. Mereka harus enjoy ketemu penjenengan. Bukan dikala penjenengan mau jalan ke sana, ke arah selatan, siswa penjenengan dari selatan terus siswa penjenengan belok. Jangan. Justru harus mau menyapa, harus papasan si siswa itu, senang dikala ketemu bapak ibu gurunya. Karena nyun sewu, kalau anak-anak kita itu sudah senang, tidak benci dengan bapak ibu gurunya, penjenengan ajari dengan soal yang susah kayak pun penasaran, pasti mereka mau mengerjakan. Contoh ya, kalau anak-anak kita itu dikala mau bangun, mau tidur malam, ya Allah semoga saya hari ini berusaha nyenyak, besok bangun tepat waktu, karena saya besok segera ingin masuk sekolah, karena bapak ibu guru saya baik. Jangan, ya Allah mudah-mudahan saya besok bangkong karena pelajarannya agama yang gurunya agak keren. Saya selalu menyontohkan kalau di SMA itu SMA 3, guru-gurunya itu sangat luar biasa. Guru-guru di sana itu dengan siswa itu kayak dengan anaknya, kayak dengan kakak beradik kalau yang masih muda. Betul. Saya kebetulan punya anak dua, yang satu yang besar saya sekolahkan di SMA 1, yang katanya juga difavoritkan masyarakat, dan yang satu di SMA 3 yang katanya juga difavoritkan masyarakat, sama-sama di Pondok Gede. Tapi saya membedakan rasanya di kalangan anak saya di SMA 1 dengan di SMA 3. SMA 3 kayak nggak pernah belajar anak saya, hanya tugas luar dan sebagainya. Tapi dekat dengan guru hubungannya terus kayak anaknya sendiri. Tapi kalau di SMA 1 itu mohon maaf masih guru zaman dulu, biasanya terapan, ini masih tugas berat, dan itu betul. Penjenengan zaman itu buatlah anak-anak didik kita senang, apalagi kurikulum yang sekarang. Karena kalau sudah benci, Pak apakah nggak boleh Bu, anak kami dimarahi? Boleh, tapi jangan keterlaluan. Karena anak-anak kita, siswa kita, kalau kita los, ya masih namanya anak-anak. Makanya dikala saya ketemu dengan anak-anak, dengan siswa, atau saya datang ke sekolah, saya tidak menemui gurunya dulu, tidak menemui kepala sekolahnya dulu. Saya pasti menemui dengan anak-anak. Saya bercengkerama dengan anak-anak. Yang saya tanyakan hanya satu, nak sekolah di sini senang? Ya Bu Pak, senang. Kenapa? Temannya banyak. Lu sekolah mana juga temannya banyak. Temannya baik-baik Pak, alhamdulillah, nggak ada yang bully, nggak ada. Kemudian yang kedua kalinya, gurunya baik. Benar baik, iya. Kamu nggak pernah dimarahin nak? Dia takut mau jujur karena gurunya ngikuti saya. Akhirnya saya tanya, sudah nggak usah takut, bapak ibu guru itu baik. Akhirnya dia terus terang, pernah Pak, ini ibu siapa yang paling suka marah? Mesti nyebutkan, Bu ini. Betul, anak-anak itu. Kamu pernah dimarahi ya? Kenapa kamu dimarahi nak? Karena saya salah Pak. Nah itu yang melegakan saya, jawaban itu, karena saya salah Pak.
Jadi alhamdulillah berkat tulisan penjenengan, berkat didikan penjenengan guru di Kota Malang, anak-anak kita mau jujur, mau mengakui salah. Itu yang sangat luar biasa anak seusia itu. Biasanya kan ya namanya anak-anak kan nggak mau disalahkan kan, tapi dia mengaku. Akhirnya juga pasti saya bilang guru saya, nak, bapak ibu guru itu tidak marah, tapi bapak ibu guru itu ngasih tahu ke kamu biar kamu nggak terlanjur salah dan salah. Iya pak, kamu nggak apa-apa kak, tapi ya nek kamu dipukul lapor bapak saya. Tapi alhamdulillah guru-guru di Kota Malang ini SD, SMP, TK tidak ada yang sampai mukul. Kalau ngasih tahu marah itu hal biasa, tapi kita juga harus hati-hati. Karena nyun sewu sekarang ini kan medsos, di video, kemudian orang tuanya anak-anak itu sekarang itu katanya menitipkan dengan ikhlas, wis terserah mau dijadikan apa, tapi terkadang dibentak sedikit protes, betul ya? Makanya saya itu juga ngelongso selaku kepala dinas, sampai ada guru yang kemarin siapa itu ya Supriyani atau siapa itu kan kasihan, honorer lagi. Dan saya yakin gajinya masih tinggi di Kota Malang sesama honorer. Di sana berapa? 300, di sini 3 juta ya. Betul kan? Ada yang honorer? Yang PTT? Ada. Tapi sudah masuk kemarin tak? Oh tahap 2. Lu berapa tahun menyenang? Lu kok nggak masuk di database? Kok bisa? Oh, kebersihan. SPG tapi kebersihan terus kuliah lagi. Loh, tapi kan tetap walaupun kebersihan kan tetap masuk database, enggak? Oh iya, sorry ya. Untuk caraka, kemudian security menjaga ya, security sama driver itu nggak masuk ya. Iya. Karena statusnya ya kalau teman-teman yang agak pinter sedikit ya, itu dimasukkan datanya admin tetap tapi nggak apa-apa Bu, Allah maha adil Pak, yakin. Sudah 10 tahun Bu, 10 tahun sekarang udah ngajar. Dapodiknya ada, geser ya, segera nih diurus ya. Ya, karena apa? Karena jangan sampai seperti teman-teman penjenengan yang kita pertama ada yang beberapa yang tidak bisa geser. Mumpung saya kaitannya dengan GTT ya, karena kan juga ada kesejahteraan guru hanya judulnya ya. Ya nasib ya. Insya Allah ya, saya selalu selalu bertanggung jawab terhadap teman-teman GTT BTT ya. Nggak usah resah. Ya. Semua ada jalan keluarnya, termasuk yang sekarang tahap 2. Tahap 2 kan rata-rata belum punya dapodik. Sini ada yang tahap 2 yang selain ibu ini. Yang belum punya dapodik? Ada? Sudah semua ya. Sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun? Oh, belum 2 tahun jangan. Gini, jangan meri yang belum 2 tahun, tapi nanti pasti ada masanya. Ya, jadi kami itu memfasilitasi untuk yang memang satu sudah masuk syarat pertama dulu. Syarat pertama harus sudah 2 tahun. Kemudian kepala sekolah harus mengusulkan ke kami untuk dimintakan dapodik. Nah sekarang ini antri buka, tapi oleh teman-teman sudah diatur 1 hari katanya 30 apa berapa biar nggak menumpuk. Karena harus face to face maunya teman-teman di PTK. Saat itu juga selesai. Kalau hanya menumpuk data, nanti terkadang emailnya nggak jelas dan sebagainya, NIK-nya nggak jelas, nanti jadi masalah. Tapi kalau yang bersangkutan face to face dengan Pak Juwito dan Pak Eko ya, apa siapa? Ya, itu bisa selesai saat itu juga. Tapi jangan khawatir. Kayaknya formasinya masih aman. Apalagi yang tenaga teknis itu kami masih sisa banyak dan kayaknya juga sudah habis stok kami di pegawainya. Dan mohon maaf ya,
saya itu juga selalu mantu karena saya nggak mau. Kenapa sih Pak kok dulu nggak bisa dibukakan dapodik, sekarang kok bisa? Memang aturannya nggak bisa, nggak boleh. Tapi kenapa saya memberanikan diri? Karena saya menghargai kepada Bapak Ibu dan tenaga non guru yang mereka sudah mengabdikan dirinya sekian tahun. Saya salah selaku pimpinan kalau saya nggak memfasilitasi. Tapi kalau secara aturannya nggak bisa. Dan kalau nggak bisa, nggak saya bukakan dapodik, pasti nggak bisa daftar kalau guru. Karena begitu nggak ada dapodiknya pasti mental, ada pertanyaan yang lain. Nah, saya memberanikan diri, sudahlah saya membela orang yang memang benar-benar mengabdikan dirinya yang sudah 2 tahun sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang belum 2 tahun sabar ya. Gajinya berapa yang belum 2 tahun? Digaji berapa sama Bu Hani? Loh, terus terang, kalau kurang nanti saya suruh nambah. Loh, betul. Berapa? Dapat gaji lah jenengan, nggak usah minggu membuli. Yang berapa? 2. Nah, kurang. Rumahnya? Janti, berarti Kota Malang ya? Oh. Kalau kurang tak suruh nyari yang lebih tinggi. Jadi makanya nyuwun sewu ya. Berarti sudah sesuai lah kalau 22. Karena minimal kalau sarjana itu 2,50, 2.050.000 itu 0 tahun. Dan insya Allah tidak semua pemerintah daerah yang berani membayar PTT setinggi itu. Ya, kenapa? Monggo boleh dibandingkan dengan negara tetangga kita. Nah, ini kesana sedikit kan sudah. Ya. Kan penjenengan juga punya teman, punya saudara ya di sana. Mungkin malah punya orang tua atau yang ada di sana. Nakalan wong kabupaten ini milih nang kota. Ayo siapa yang merasa? Milih nang kota karena apa? Sejahtera. Katanya istri saya itu kan pegawai kabupaten, PNS di kabupaten juga. Saya di kota itu bisa membandingkan ya apa kalau orang pegawai kabupaten dengan kota itu ketemu podo-podo seragam itu loh, podo-podo coklatnya si api nek wong kota gitu. Saya bilang kamu kan karena minder mah tak gitu kan. Lu betul itu katanya istri saya kan di Disnaker kabupaten. Nah, jadi ya alhamdulillah lah kita ini bekerja di Kota Malang yang alhamdulillah insya Allah kalau kesejahteraannya tidak kurang. Kalau kurang itu kebangetan. Makanya nyun sewu, cerdas, ikhlas sampai selesai. Penyenangan bisa melakukan itu kalau satu. Penyenangan bisa ngajar enak, komunikasi dengan siswa, dengan teman bisa enak. Karena kan ini sebuah organisasi baik di Bandung 2 maupun di Bakalan 2 ini kan organisasi. Ada teman satu sekolah itu kalau penjenengan bisa ngajar tenang itu kalau dengan harmonisasinya di organisasi ini baik. Coba penjenengan seorang guru di Bakalan Kerajaan 2 sementara penjenengan dikucilkan oleh teman yang lain. Apa penjenengan akan jenak ngajar, apa penjenengan akan nikmat ngajar? Enggak. Paling nggak pernah ke kantor ya istirahat ya pura-pura sibuk di kelas kan gitu ya. Dan pasti penjenengan beban, penjenengan tidak bisa los di saat penjenengan ngajar. Itu pasti Bapak Ibu. Tapi kalau dalam satu keluarga di Bakalan Kerajaan 2 di Bandung Regjosari 2 ini terjalin hubungan yang baik, itu enak. Apalagi alhamdulillah ini karena beliau ini Bu Ani ini PLT di Bandung 2 ini luar biasa, penjenengan ditemukan ya. Ini satu keluarga, minimal penjenengan bisa ya saling menanya dan sebagainya. Mungkin penjenengan di murid si rodo waneh dan sebagainya kan bisa tukar pikiran. Dua orang tua yang aneh kan
Sekarang yang penjenengan tangani kan tidak hanya siswa aja, orang tua kan terkadang ada orang tua yang aneh, wis anake dingene wis dilaporkan dan sebagainya. Penjenengan nggak usah takut dilaporkan kalau penjenengan sudah melakukan yang terbaik sesuai dengan tupoksi penjenengan, nggak usah takut. Kepala sekolah, kepala dinas tidak akan pernah ngeceng penjenengan. Kami juga tidak hanya menerima dari satu pihak, pasti kalau kami menerima laporan pasti kami telusuri. Jadi penjenengan harus harmonis di antara teman. Saya nggak suka ada sekolah, ada beberapa guru saat istirahat yang sebagian di sana ngerasani yang sini ngerasani ini. Paling banter itu hal yang biasa. Ini guru ngerasani kepala sekolah itu wajar. Tapi nek kepala sekolah ngerasani guru nggak wajar, karena nggak duwe kanca ngerasani. Kepala sekolah hanya satu. Jadi nek kepala dinas dirasani itu biasa. Dan enggak saya pendampiati, enggak, saya itu hidup santai loh. Yang penting kita dulu santai tapi selesai. Jadi satu, penjenengan harus hubungan harmonis baik dengan sesama teman. Saya enggak mau sampai ada kemarin di sekolah itu satu sekolah nih saling melaporkan, kemudian gelutan wis tua-tua lho, jambak-jambakan. Nah, sini-sini kepala dinas. Lo betul. Berarti cewek ya Pak? Iya, jambak-jambakan. Enggak pakai jilbab Pak? Iya. Lo betul, prihatin. Ayolah, hubungan kita yang baik. Kemudian nyun sewu pengen bisa ngajari anak-anak dengan santai, baik. Karena kan anak-anak itu juga butuh senyumnya guru, ya, butuh guru itu tenang dikala mengajar. Itu karena penjenengan bagi yang sudah punya keluarga, hubungan keluarga juga harus baik. Nggak mungkin ya kalau hubungan keluarga penjenengan bendino pikiran tuh bojone terus penjenengan ngajar di depan kelas akan bisa baik, tidak. Manusiawi. Makanya ayo ya, biasa dalam keluarga itu ada bisikan, biyen ketok opo, saiki ketok opo. Karena di meja saya itu banyak loh yang melakukan perceraian, gugat cerai. Tak lihat itu saya amati opo karena ini gara-gara sertifikasi itu tinggi. Akhirnya seorang perempuan, guru perempuan gugat suaminya. Itu betul, yang banyak itu istri gugat suaminya. Kok domenan ya? Mikir Pak. Iya betul. Berapa? Dan saya itu tidak serta merta, pasti saya tanya Pak Tuju dan sebagainya. Kenapa kok ini sudah kamu panggil, sudah kamu dudukkan? Sudah Pak. Apa permasalahannya? Karena suaminya sudah punya lagi. Oh ya wis, tak tanda tangani ya gitu. Betul. Jadi harus hubungan dalam keluarga baik. Nah, biasa namanya berkeluarga, nanti kalau mulus-mulus terus ya begitu ono jalan sedikit gegeran, tapi kalau malah pernah itu hal yang biasa. Kalau penjenengan ada permasalahan keluarga pasti penjenengan ngajar, terkadang siswa juga dikorbankan. Kemudian yang berikutnya nyun sewu, perekonomian juga harus cukup. Cukup bukan berarti banyak. Cukup saya dengan penjenengan beda, antar teman penjenengan juga cukupnya beda. Untuk itu ayolah kita tata perekonomian kita mulai awal. Mohon maaf kalau saya itu katakanlah penghasilan saya satu bulan itu 10.000, saya gabung dengan istri saya, berarti berani saya membelanjakan, menghabiskan itu paling banyak ya 7.500 atau 8.000. Yang 2.000 saya stok untuk cadangan kalau ada sesuatu sakit dan sebagainya, kebutuhan pendidikan anak saya kelak. Nabung. Bapak enak ngomong, Bapak kepala dinas.
kepala dinas itu kan sekarang, dulu saya juga staf sama istri penjenengan. Saya dari Jogja, dari Bantul, istri saya dari Gombong, ya baratnya Jogja. Saya nggak punya saudara siapapun di sini, ada kakak tapi juga pendatang sama-sama dari Banyuwangi. Saya pakai CPNS, istri saya juga CPNS di Bali. Saya hanya jadi satu saat nikah itu hanya 1 minggu. Saya langsung ditempatkan di Malang, istri saya langsung ditempatkan di Bali. Selama 4 tahun itu saya nyambi jadi tutor. Kalau situ setor ke Bali, keseriusan amat. Ya, tapi betul kalau Jumat tuh ya, Jumat pagi itu kan Sabtu libur ya, jadi saya wajib setor ke sana ya. Jadi Jumat pagi itu sudah bawa tas. Nanti kebetulan kantor saya di Arjosari ya. Jadi langsung cegat bis, naik sana naik sini biar cepat. Bahkan kalau sudah sampai ke Tapang saya turun, saya lompat di kapal, nanti langsung pindah ke sana. Alhamdulillah kalau ada, biasanya kan mobil-mobil calon bis, calon truk yang masih chassis saja dari Jakarta itu mau ke Bali kan dibawa chassis saja, hanya sopir satu. Itu saking saya itu boleh diulet atau boleh bilang ngirit atau apa, saya deketi sopirnya, Pak gantian tak ganti nyopir ya, ben aku ora bayar. Lu betul itu, saya lakukan itu. Mas saya punya SIM nih, saya punya SIM. Sampai istirahat minimal dari Gilimanuk sampai Bali, Denpasar saya nyopir. Biar apa? Nunut saya. Jadi dikira orang lihatkan saya sekarang. Kalau orang Kedung Kandang tahu saya, kalau orang guru jebolan sana yang sudah sepuh-sepuh insya Allah tahu. Ini kan angkatannya Bu Ani, ini angkatannya Bu Wisna ini juga dulu saya yang ngopeni, saya awal-awal jabat. Betul. Kenapa? Biar saya ngirit. Karena dapur saya 2, CPNS 120, gajinya kalau PNS saat itu 96, 80%-nya 80 sekian ribu per bulan. Naik bis saat itu sudah 12.500, ingat betul ya. Bahkan saya kalau terpaksa naik bis, kalau pulang saya pasti naik bis malam, kalau minggu malam karena capek, paginya mau kerja Senin pagi. Itu terkadang saya nggak beli tiket, belinya di tempat kondektur. 1 biar lebih murah, 2 makan gratis. Karena kalau sopir dan kondektur itu makannya di dalam, dan bisa milih sakwarke misalnya. Lo betul, itu saya lakukan betul. Dan saya nggak pernah berhenti. Saya pusing, waduh kalau gini terus. Padahal nyun sewu, saya di Jogja itu mahasiswa itu sudah bisa mencari uang. Mulai kelas 3 SMA itu saya sudah biasa bantu teman-teman di teater, di ketoprak. Karena saya termasuk ya otodidak, saya main peran, MC. Akhirnya di sini saya mengembangkan MC. Alhamdulillah gaji saya 1 bulan dengan MC saya 1 paket, siraman serah-serahan akad nikah dan resepsi itu lebih tinggi bayaran saya itu. Kok enak tak tekuni. Dan di sini belum banyak MC. Begitu tahu saya yang MC, karena bahasa Jawa saya insya Allah bagus, saya dalang juga bisa, alhamdulillah dicari. Saya tabung dan sebagainya, saya nikmati. Pak berapa? Saya nggak pernah menentukan tarif. Karena buat saya, kalau saya sudah menentukan tarif, itu tabu buat saya. Ya terkadang mau sing kayak akeh sing sedikit, saya syukuri. Dan saya bilang alhamdulillah, itulah rezeki saya. Pak nanti enggak. Mas ya dulu karena masih muda saya. Dulu kan masih muda. Sekarang aja kan tua. Ya.
Betul Bu, ini perjalanan saya. Yang penting saya bisa bantu orang. Itu prinsip saya seperti itu. Dan nyun sewu mohon maaf, mulai saya CPNS sampai terakhir itu COVID kemarin, saya itu hampir nggak pernah punya hutang. Saya nggak pernah hutang di sana sini. Itu tadi tak cukup ke orang saya. Kalau saya mampu saya beli lauknya tahu tempe, ya saya beli lauk tahu tempe, itu saya syukur. Karena itu yang diajarkan oleh orang tua saya. Padahal saat saya masih di Jogja, masih kuliah, karena kebetulan orang tua saya jagal jualan daging. Jadi nek ming daging, kalau cuma daging mau makan berapapun setiap hari pasti ada. Nyembelih sehari minimal 2 sapi, beberapa kambing, karena stor-stor kan diambil. Mulai kelas 3 SMP, lulus kelas 3 masuk SMA, saya sudah menopang kehidupan keluarga saya karena bapak saya sakit keras, nggak boleh cari, nggak boleh kemana pun, harus istirahat 6 bulan. Sementara penyembelihan kambing dan sapi setiap hari harus ada. Begitu nggak nyembelih semalam atau 1 minggu, tengkulaknya simbok saya sudah pergi semua. Alhamdulillah saya mulai kecil saya ikut bapak saya ke pasar, kemana, naksir sapi, naksir kambing. Saya lulus SMA sampai lulus SMP, sampai saya berkorban sekolah di swasta SMA dan cari yang masuk siang. Karena apa? Paginya saya ke pasar lewat. Dulu belum ada Petrus kan dulu. Kalau di sana kan agak bawa uang banyak, harus dikawal. Saya sudah dikawal. Jadi saya lulus SMP sudah punya pengawalan untuk mengamankan. Karena saya paling tidak, mohon maaf, karena semalam itu minimal boleh sapi 2. Jadi satu pasaran itu minimal 2 truk kalau diesel itu untuk sapi. Dan nggak enaknya apa Bapak Ibu? Kalau penyelingan kulaan beras jelas ditimbang sekian kali sekian. Kalau di kota kayak Jakarta, sapi dan semuanya ditimbang kilo. Kalau di tempat saya di Jogja dan Bantul sana enggak, naksir. Sapi segini berapa nanti dagingnya baik atau tidak dan sebagainya. Saya harus punya perhitungannya sekarang harganya berapa daging. Dan di pasar itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi wis eyel-eyelan itu sudah pelajaran saya mulai kecil. Saya 7 bersaudara, saya nomor 6. Kakak-kakak saya saat itu pada kuliah. Bingung kakak saya. Kan nggak mungkin kalau bapak sakit tetap saya teruskan kuliahnya. Sudah, tenang aja Mas, Mbak. Jenengan wis kuliah sekolah teruskan karena sudah menghabiskan biaya banyak. Masalah biaya rakat saya yang nyari. Kalau nggak jadi sekalian saya urung TAK, ini saya arep mlebu SMA. Insya Allah saya nggak lulus kuliah, nggak lulus SMA, saya bisa hidup dan bisa mencari nafkah. Saya gitu. Akhirnya perkembangan zaman, perkembangan waktu, 6 bulan bapak sudah bisa ke pasar. Saya pindah masuk pagi, cari sekolah yang masuk pagi. Tapi dasar orang tua kan menangi tunggu dewi. Terkadang ya masih kalau libur nggak usah mulai. Saya kan kuliahnya, sekolahnya di kota, jaraknya 20 kilo. Jadi saudara-saudara saya itu kan, saya kan di desa Bu, dekat Parangtritis kalau menyangkal. Kalau sudah masuk SMA pasti diekspor ke kota, dikoskan di kota. Biar apa? Biar tidak kena pengaruh bisa. Jadi begitu lulus SMP langsung SMA-nya di kota. Itu 7 bersaudara itu semua gitu. Biar aman di dalam pendidikannya. Akhirnya ya terkadang bapak itu walaupun sudah sehat, wis boleh dagangan rono. Tapi ya enggak apa-apa, itulah pengalaman hidup saya. Makanya mohon maaf ya, sampai sekarang pun saya nggak bisa diem. Kepala dinas itu kan statusnya. Tapi saya mencari sesuatu insya Allah tidak hanya dari gaji saya, termasuk istri saya.
Istri saya itu juga di kabupaten, di Disnaker, pegawai negeri, tapi juga nggak mau diem. Istri saya juga punya usaha, saya juga punya usaha. Kalau istri saya karena suka motong-motong kain, bukan berarti baju yang bagus dipotongi, tidak. Tapi memang mulai pacaran dengan saya, sebelum pacaran dengan saya suka menjahit. Tapi begitu dengan saya, saat pacaran dengan saya itu masih menerima jahitan di Jogja. Tapi begitu dengan saya larang, sudah nggak usah menerima jahitan, kamu jual barang jadi, kamu jahit ukurannya ini. Karena saya nggak tega kalau dikomplain yang jahitkan. Nama yang orang penjahit itu kan dikomplain sama yang jahitkan, terus diukur terkadang si rewel, kurang ini, opongnya si ora pati ayu. Waduh. Betul. Betul. Jadi gitu. Wes nggak tega, wes kamu jual barang jadi, ukurannya ini, kalau mau beli ya ini, kalau enggak ya sudah. Akhirnya di Malang juga dikembangkan, bikin mukena, bed cover, spray dan sebagainya. Laku, mosok mau setiap hari yang jahit kamu mau. Carilah penjahit, alhamdulillah. Dan penjahit kami anak-anak disabilitas, anak-anak disukui, kebutuhan khusus. Apa Bapak kalau bisa, sudah ikut saya bertahun-tahun, puluhan tahun, jadi anak saya juga sudah bisa ngomong gini-gini. Kalau nggak bisa sekarang kan ada tulisan di WA, gampang, dan dia juga bisa. Jadi itu Bapak Ibu, makanya ayo kalau kita itu kerja dengan ikhlas, cerdas, penjenengan seorang guru, melayani masyarakat, terkadang dikomplain dan sebagainya, wis tugas kita, nggak usah serian, nggak usah panas hati ya. Dan ayolah kita hidup itu jauhi dengan suudon, dengan marah, karena marah bukan menyelesaikan masalah. Kalau kepala sekolah jenengan soal marah-marah nggak apa-apa, terus terang, nggak usah takut. Betul, karena saya memberi contoh, saya memimpin di dinas pendidikan ini tidak dengan marah. Walaupun terkadang ya ono guru sing jengkel, wali murid yang jengkel, kan protes. Kan saya selalu menyampaikan, nggak apa-apa biar orang lain marah, tapi jangan nggak usah marah. Loh Pak, terkadang ada wali murid yang bergede ya, kita mau marah, nggak usah, tahan, eman-eman lah. Tenaga pikiran penjenengan. Saya selalu menyampaikan, gampang menangani orang marah itu Bapak Ibu. Ayo kita diamkan, kita dengarkan. Sakuat-kuate wong marah itu yang setengah jam. Itu guru bahasa Indonesia. Si berbendaraan katanya akeh, nek guru matematika nggak iso. Kan mainnya rumus. Betul. Tapi kalau penjenengan dikala orang itu marah, penjenengan salah satu jawab satu, tambahi 2 menit satu kata penjenengan. Karena apa? Dia punya perbendaharaan kata dari kata penjenengan itu. Tapi kalau penjenengan dengarkan, penjenengan resapi apa sih karepe wong iki marah, baru sampai lihat, wis 45 menit, sudah 25 menit. Jenengan tanya, sudah Bu? Belum. Monggo lanjutkan. Belajar ya. Tangan batasi 30 menit sudah habis perbendaharaan kata. Sepanjang penjenengan nggak percaya, nanti dipraktekkan. Yang satu suruh marah, yang satu suruh diem. Wis kalau betul, wis ayo. Mana guru bahasa Indonesia siapa? Ayo. Wis suruh menghadapi saya, suruh marah, sak geleme marah. Betul. Kalau sudah setengah jam itu perbendaharaan kata itu sudah habis, sepanjang tidak kita salah. Dan kalau penjenengan dan setengah jam itu penjenengan sudah paham apa sih yang dimarahkan orang itu. Sepanjang penjenengan tidak salah, penjenengan kasih tahu, penjenengan jelaskan, insya Allah orang itu akan keluar minta maaf dengan penjenengan. Itu yang saya rasakan. Saya mulai start, mulai jadi kasih kabit, perjalanan saya itu kan mulai dari nol. Nah, dimarahi orang wis ibaratnya dikeletak ini nggak apa-apa, tak diamkan, saya hadapi.
nggak pernah saya tinggal lari. Saya selalu hadapi apapun, nyari saya. Sampai sekarang pun saya kepala dinas. Kemarinnya ya hari Selasa saya digeruduk wali murid dari salah satu SD, tapi bukan Bakalan Kerajaan 2 sama Bandung Rejosarii 2. Itu melaporkan kepala sekolahnya ke saya. Ya saya tanggapi, dia juga sampai nanya, alhamdulillah Pak, padahal ini kami tadi pesimis Pak, nggak mungkin ditemui dan sebagainya. Loh, pintu saya terbuka untuk siapapun, apalagi guru dan sebagainya. Sudah sepanjang mau antri di Mas Panju itu, dan saya terbuka. Terkadang kan yang menakut-nakuti kan malah Mas Panju ya. Nggak takut sama dinasnya, takutnya karo itu, iya enggak? Terus terang aja nggak apa-apa, nanti tak suruh push up ya. Saya itu terkadang juga malu punya ajudan itu. Terkadang tak usah jomono toh Mas, itu keren-keren toh yang bilang gitu. Itu sudah tak nganu terus. Kenapa? Karena prinsip saya mau melayani dengan hati, Bapak Ibu. Kan alhamdulillah ya, ini wajahnya sudah berseri-seri, yang sertifikasi kan sudah cair kan? Iya enggak? Wah, kebangetan nek wis entek ya. Kalau sudah habis. Nah itu juga pakai proses panjang Bapak Ibu. Betul. Makanya nyon sewu ayo kita layani dengan ikhlas, dengan senyuman. Insya Allah awet muda. Ya, seperti saya ini kan baru 17 tahun. Jujur saya udah 57 Bu. Ya, 57 6 bulan. Ya. Tapi karena satu hidup saya nggak pernah suudon, nggak pernah marah, dimarahi orang itu saya dengarkan, saya jelaskan, dan berikutnya bantu. Kalau ada orang minta tolong, sepanjang positif kita bisa bantu, ayo kita bantu. Karena orang sudah minta tolong itu sudah mengorbankan segalanya, sudah mau minta tolong ke kita, sepanjang kita bisa, ayo. Mungkin bukan kita yang menerima nanti balasannya, anak cucu kita. Makanya termasuk tadi saya di Kedung Kandang bilang, Pak, nggak pernah loh kepala dinas memperhatikan PTT sampai diingatkan kepala sekolah dikumpul dan sebagainya, karena saya nggak mau anak-anak saya yang punya hak dalam hal ini teman-teman PTT sementara tersingkir gara-gara tidak ada perhatian dari kepala sekolah. Dan memang kepala sekolah saya ultimatum saat terakhir yang tahap pertama itu tanggal 20 kemarin, karena tanggal 20 ya saya posisi ada di Jogja, saya pantau teman-teman kepala sekolah di grup, yakini awas nanti kalau ada PTT di sekolah panjenengan nggak bisa daftar gara-gara kesalahan kepala sekolah, awas tak gitu kan. Ya paling saya hanya bisa ngawas-ngawasan gitu, tapi kok kenyataannya ya nggak nesu. Tapi dipindah Pak, enggak, saya juga mohon maaf ya Bapak Ibu ya, dengan jangan punya prasangka yang tidak. Memang saya kepala dinas, tapi segala sesuatu apa yang saya lakukan pasti saya bicarakan dengan teman-teman, termasuk promosi, mutasi kepala sekolah, guru. Makanya kalau panjenengan siap menjadi pegawainya Pemkot Malang, ya siap untuk dipindah. Jangan dikala panjenengan pama sudah lama ngajar di SD Bakalan Kerajaan 2, begitu digeser protes, Pak, salah saya apa kok saya dipindah? Ya salahmu pegawai negeri. Betul nggak? Nah, kan sudah ngisi. Kemarin ada yang angkatan kemarin pindah itu ya ada yang protes, datang ke saya, wah ini guru cerdas ya. Tapi bosnya ngarahin enggak, ya tak guyoni. Pak, salah saya apa? Ya salah pegawai negeri loh Pak. Kalau jenengan orang pegawai negeri, nggak mungkin kami pindah. Apalagi yang ibu rumah tangga ya. Kalau nggak pegawai negeri paling yang pindah suaminya nanti malam dari kamar satu ke kamar yang malam Jumat kan gitu.
Jadi karena yang kamar sini kan ada anaknya masih kecil, jadi harus dipindahkan gitu. Kan nanti malam Jumat kan? Mesem-mesem ini ketok yang di depan ini dua ini kok mesem-mesem ya. Oh iya lali malam Jumat. Jadi gitu Bapak Ibu, kenapa? Dan Nyun Sewu Kota Malang ini luar biasa memperhatikan pendidikan, ya, memperhatikan pegawainya. Contoh, ada 3.700 honorer termasuk di TTPTT saat Malang ini. Di Dinas Pendidikan ada 1.300, dari 3.700 Dinas Pendidikan sendiri 1.300. Yang lain dibagi-bagi di semua instansi OPD. Dari 3.700 sekian, semua dimintakan formasi ke BKN dan Pan-RB, dan semua di ACC. Luar biasa kan? Tidak semua daerah, ayo wong kabupaten. Aku ya wong kabupaten. Saya juga iya. Paling 3.700 yang diminta masih 700. Yang alasannya nggak mau gaji, mahal gajinya kan gitu. Tapi Kota Malang enggak, dimintakan semua. Maka bahagialah, ya enggak salah wong Panjen tuh ngajar nang Kota Malang ya. Betul Pak. Makanya penjenengan itu kalau sudah masuk database sudah 2 tahun tinggal nunggu. Tinggal kembali nasib. Kami dari Dinas Pendidikan sudah memfasilitasi yang belum punya dapodik, tak kumpulkan harus punya dapodik. Ya. Karena harus ujian, ya ujiannya juga harus tenanan. Yo nek ra lulus kalau yang sudah masuk database ada tunggu, daftar tunggu dan paruh waktu. Paruh waktu bukan berarti kerjanya separuh, gajinya separuh ya. Tapi nunggu pasti diangkat. Sampai mohon maaf Bu, teman-teman di Dinas Pendidikan Budia, anak buahnya Pak Tuju, Budia itu sampai getol, mohon maaf mengarahkan kamu ngambil di sini, ngambil di sini. Kenapa? Biar nggak bentrok antar temen, biar keterima semua. Instansi yang lain enggak Bu, karena teman-teman saya tugas, ayo lah kasihan. Ini sudah nasib. Ini ditunggu anak, istri, suaminya, teman-teman yang sudah mengabdikan diri di Kota Malang. Dan ini untuk apa ya? Untuk kehidupan selamanya. Nah, makanya alhamdulillah semua lulus kan yang tahap pertama ya, nggak ada yang PMS toh. Alhamdulillah ya. Kemarin satu yang saya cari, saya nggak terima kalau itu diluluskan. Karena apa? Karena masuk tanda tangannya kepala sekolah. Kan sudah etikanya nggak baik. Saya pesen mati-mati ke BKPSDM, tolong anak ini jangan diluluskan, harus PNS gitu. Karena dia sudah putus lama, kalau sementara dia K2, tapi kalau dia mau datang baik-baik dengan kami, saya cari jalan keluarnya. Tiba-tiba dia daftar, kok untungnya itu dia nggak bisa nyeken tanda tangan saya, yang diseken tanda tangannya kepala sekolah. Akhirnya teman-teman di BKPSDM lupa, ini kok satu ini kok nggak ada tanda tangannya Pak Kepala Dinas, kan jadi timbul curiga. Ditelusurilah ke asal sekolahnya, ternyata sudah keluar lama. Telusuri ke kepala sekolahnya, kebetulan PLT juga kepala sekolahnya di sekolah itu di PLT kan, nggak pernah tanda tangan. Ya sudah, saya TMS ya dengan terpaksa, karena kan apa? Belum mau sudah niatannya sudah nggak baik, betul nggak? Apa salah kalau melakukan itu? Kan gitu. Kasihan yang berhak. Saya akan melindungi kepada penjenengan yang berat, yang belum 2 tahun, sabar. Pendidikan itu dan kesehatan tidak akan pernah berhenti. Setiap hari, setiap bulan ada yang lahir dan ada yang pensiun. Setiap bulan itu 20 orang lah minimal. Nggak mungkin nggak ditambah kepala sekolah kon ngajar dewi. Opone kepala dinas nggak pernah ngajar. Nah gitu. Jadi udahlah,
yang penting disyukuri, nggak usah dibanding-bandingke, tapi nek kepeksa nih bandingke pengen pindah, yo gak popo tak ACC. Kan gitu ya. Lo betul Pak. Kemarin tuh saya juga ngisi seperti ini di SMP Negeri 29. Kebetulan MC-nya pindahan dari Kota Bogor. Testimoni sendiri saya tanya, saya bilang Kota Malang luar biasa perhatian terhadap pendidik. Coba penjenengan di tahun ini yang sudah sertifikasi dapat TPG ke-13 dan ke-14, betul? Ya kan? Nah, kepala sekolah kemarin agak, ya bukan rezekinya kembali, diatur oleh Allah itu ya, tapi ya kudu terima, karena itu kembali ke rezeki. Itu juga tidak semudah itu kami mengusulkan, kami memberi uduk, makanya agak belakangan. Sini ada yang sudah sertifikasi? Ya, Ibu ya? Benar Bu, kemarin dapat, sudah habis ya? Sama punya saya sudah habis. Itu juga tidak serta-merta, begitu kami dengar kurang 3 hari, kalau nggak kurang 5 hari, bahwa untuk yang sertifikasi, karena kami yang TPP tunjangan penghasilan itu dapat ke-13 dan 14, berarti TPP juga dapat. Saya tanyakan boleh, tapi satu aturan membolehkan 50%, satu aturan membolehkan 100%. Saya nggak mau disalahkan, apalagi nanti kalau sudah saya cairkan 100% terus mengembalikan, kan kasihan. Dengan cara kami biar nggak salah, kami minta ke teman-teman inspektor untuk mengevaluasi. Untuk TPG ini yang boleh itu 100%, untuk 3 bulan 4 bulannya atau 50%. Kan butuh waktu dan sebagainya, baru boleh ya sudah saya cairkan. Yang agak celaka siapa? Kepala sekolah dan pengawas. Karena kepala sekolah ini kan dapat tambahan TPP. Nah, karena aturan itu belum keluar, yang dicairkan yang TPP-nya dulu 750, betul. Begitu ada aturan itu, saya usulkan itu nggak boleh karena sudah menerima yang pertama. Loh teman-teman berani mengembalikan 2 kali lipat, sampai tak gitu kan? Nggak boleh karena sudah menerima. Karena kami aturan Bu. Jadi kami itu melayani penjenengan tidak semudah itu. Tidak semudah apa yang penjenengan bayangkan ini, betul. Nah, kemudian si guru itu bilang, iya Pak, memang di Kota Malang ini luar biasa. Saya dan teman-teman saya yang saya akan pindah 2024 ini Pak. Teman-teman saya telepon di Bogor itu nggak dapat Pak. Yang sertifikasi itu 13 dan 14. Loh Bu, di sini yang tahun kemarin sudah 50%. Apalagi tahun kemarin Pak, tahun sekarang aja nggak dapat. Tahun kemarin kan saya Pak, padahal itu Bogor kota yang dekat ibu kota. Makanya penjenengan harus bersyukur di Kota Malang. Gaji BPT TPP sudah diperwalkan. Jadi Bu Hani dan teman-teman bendahara tidak berani menggaji penjenengan di bawah 2 juta. Pasti saya panggil, kok bisa? Karena apa? Sudah ditentukan perwal dan satu-satunya di Kota Malang. Ini juga kerja kerasnya PGRI dan teman-teman. Saat itu kami ayo begitu saya jadi kepala dinas balik, saya kan sempat pindah di umum. Saat itu saya ikut ngawal, kebetulan saya dekat dengan wali kota ya, saya segera untuk memiliki untuk tanda tangan. Tapi begitu saya 2021 kembali ke dinas, saya lihat, loh, kok tahun sarjana masih 1,750 kalau nggak salah saat itu. Ini ada yang salah. Dan gaji mentoknya hanya di 24 kalau nggak 25. Ya, padahal gaji mentok saat itu ada di 2940. Nah, security kami itu ya sudah segitu saat itu. Guru yang butuh kuliah, butuh konsentrasi mencerdaskan anak bangsa, mosok gajinya segitu, ayo dirubah. Akhirnya ada perubahan yang sekarang ada yang 3 juta. Yo gak apa-apa,
semua di 3 juta. Jangan Pak, nanti kenaan. Itu juga usulannya teman-teman PGRI. Tetap kalau guru harus ada masa kerja. Ya sudah, untuk mendidik ya sudah kreatif. Tapi jangan kurang dari 2 juta. Kasihan. Kalau kurang gaji segitu, semua orang bilang kurang. Nah, tapi harus cukup. Makanya nyun sewu pelayanan kami di Veteran 19 itu insya Allah. Mas siapa? Adi ini kan yang biasa kami pakai, yang biasa di kantor ya. Itu tahu sendiri, kami insya Allah pelayanan kami 0 rupiah. Nah, mulai pengangkatan kepala sekolah, mutasi, promosi. Coba jenengan kerja nang kabupaten. Gaji 600, terkadang 3 bulan sekali, benar Bu. Durung, mohon maaf. Itu yang juga omongannya yang dari Bogor. Belum Pak, nanti kalau kami itu cair sertifikasinya, itu kami harus mengumpulkan uang ke kepala sekolah, katanya untuk ke dinas pendidikan. Ayo yang sertifikasi jangan ditarik betul sama kepala sekolah ya. Wah Jojo ngomong kayak kepala dinas. Dan insya Allah kami enggak itu. Kami sudah melayani tepat cair itu sudah alhamdulillah betul. Karena kami sudah digaji. Termasuk teman-teman dalam pelayanan di kami nggak ada serupiah pun. Ada printer, ada komputer yang penjenengan mungkin keliru. Oh juga kemarin juga saya ditentang oleh anak buah saya saat mau naruh printer dan komputer itu. Pak, kalau nanti kita siapkan printer, kita siapkan kertas, setiap hari mau habis berapa ring? Enggak pokok. Gak apa-apa, gak mungkin ada guru kita yang pas skripsi terus ngeprint nangkonya. Kok niat ya? Betul. Nek gelem ya gak apa-apa. Betul. Loh saya itu santai loh, betul Bu. Wis tak guyoni gitu. Saya itu kan setiap hari pasti keliling kalau nggak ada kerjaan di meja saya kan nggak bisa duduk jenak, itu kan nggak bisa tanyain Mas. Saya selalu keliling, teman-teman kumpul, saya sapa, saya ajak foto dan sebagainya. Kenapa? Biar penyemangat. Termasuk teman-teman di security, di parkir, nggak usah bayar menyenangkan. Teman-teman sudah digaji. Tahu gajinya berapa security kami itu? 3,5, 3 nggak salah. Karena kemarin belum di 3,5. Betul. Tinggi Pak. Kemarin ada yang mau macam-macam, saya kumpulkan tempat-tempatnya. Wis do pengen melok aku kok enggak gitu kan. Nek pengen melok aku aturannya gini. Ya bilang gitu. Kalau enggak, banyak yang di belakang penjenengan melamar. Wis mundurkan diri dengan baik. Termasuk driver-driver saya. Kalau disuruh dimintai bantuan di dalam kota oleh sekolahan, di jam kerja enggak usah minta. Awas kalau minta. Berarti sampean kurang. Kalau kurang carilah yang lebih. Berarti penyenang ada perbandingannya. Segera mundurkan diri, cari yang lebih. Daftar di sana yang lebih. Tak gitu. Saya yakin nggak ono. Betul. Saya yakin nggak. Karena yang ngantri di belakang penyenang banyak. Saat security saya kumpulkan, tanya Pak, kalau kami markiri terus dikasih, apa boleh diterima? Itu rezekimu. Saya nggak bisa menghalang-halangi rezekimu. Kamu terima, tapi dengan catatan apa lagi Pak? Kalau dikasih diterima, tapi kalau minta susuk balik mau kabeh. Berarti nggak ikhlas. Tenang loh ya. Kan kamu nggak minta. Lo betul Bu, jadi nek jenengan mau ngasih ya pasno. Tapi nggak usah, betul sudah digaji semua. Penjenengan sulit market, kok ruwet ini. Kunci jenengan kasihkan security di Vale. Ya betul dan gratis, saestu. Karena pelayanan kami semua gratis Bu.
karena teman-teman sudah digaji, termasuk minum juga ada, walaupun air putih, teh, kopi, tapi yang gawe dhewe. Ya, yang masih muda-muda mungkin punya baby dan sebagainya, nunggu babynya, nunggu pelayanan mungkin, loh keburu kok urung dikompo, air susunya ada tempat, lo betul dititip ke ono kulkase, bener. Jadi nggak usah khawatir, tenang aja, dititip nggak ono sik ngombe. Wong nggak ada yang balita anak buah saya. Ya kan gitu. Jadi sudah betul. Kenapa saya juga tertarik contoh ibu ini ya? Kan dari PTT ke GTT. Saya itu juga mikir. Saat itu saya menerima penghargaan SMP 2 dan SMP 13 di Jakarta. Saya mikir, ini pasti ada sebab dulu. Karena saya keluar kota kan agak santai, saya mikir yang lain. Tapi kalau di dalam kota kan gini terus saya sibuk. Ya. Tapi kalau di sana kan agak istirahat. Wah, teman-teman itu kasihan, ternyata problematikanya banyak. Teman-teman itu saat masuk di PTT pakai SMA, tapi begitu lihat teman-temannya, oh ngajar itu tiba enak, bisa bercengkerama dengan guru. Mungkin aku juga pengen jadi guru. Akhirnya dari penghasilan itu kuliah lah. Dia menyisihkan uang kuliah sekian tahun. Kemudian kebetulan aja jam kosong, sering disuruh ganti. Gurunya ada yang pensiun, suruh ngajar. Akhirnya keasikan ngajar. Mosok teman-teman itu hanya kita fasilitasi di PTT, kan kasihan. Sudah berjuang, sudah kuliah, sudah ngajar. Sementara lo ini kan pengawas saya sudah mengingatkan saya. Karena saya jadian jam 11, saya nggak apa-apa mas. Dia sudah mengorbankan segalanya. Sementara kalau dia tetap di teknis pasti downgrade, pasti di SMA, kasihan. Saya mikir bu, dikira nggak mikir, walaupun itu untuk keluarga penjenengan, saya mikir bu, betul. Akhirnya sudahlah kumpulkan bu dia, teman-teman yang GTT, PTT termasuk guru. Kalau yang mau berubah, lu bapak berani berubah, membukakan dapodik berani. Keyakinan saya Allah itu maha adil. Allah itu pasti membela orang yang akan berbuat baik. Minimal dari sekian orang yang saya senangkan, saya alihkan, itu minimal pasti akan mendoakan saya untuk melindungi, ya Allah. Semoga dengan membukakan ini Bapak tidak salah. Kan itu aja. Itu prinsip saya. Sampai saya memberi penjelasan itu depannya ada orang dua itu nangis terus. Saya tanya ke Pak Tuju, tanya ke Pak Sekdin, itu mau saat masuk ke ruangan kok marah itu? Ya kenapa kok nangis terus? Tak kasih mic, karena nangisnya apa? Pak, saya terharu. Saya nggak bayangkan bahwa bayangan saya hanya bisa daftar di SMA. Karena saat saya masuk itu ijazah saya SMA. Dan saya sudah kuliah PGSD sudah 3 tahun ini saya ngajar. Sementara lowongan saya pasti di tenaga teknik yang SMA. Kok sekarang bisa saya beralih di guru ya? Hal-hal seperti itu yang itu juga tangan Allah kembali lagi. Jadi bukan serta-merta karena Suarjono, tidak. Karena saya dapat petunjuk yang saya harus membela orang-orang yang memang benar-benar sudah mengabdikan dengan ikhlas. Makanya ayo ikhlas, ikhlas dan ikhlas. Termasuk teman-teman operator. Yono operator kisik nakal dan sebagainya, yono ada. Apa kami nggak bisa mendeteksi? Bisa. Apa saya marahi? Tidak. Paling saya panggil, saya dudukkan. Sesuk ojo tok ulangi lagi. Salah itu pasti tidak karena disengaja, karena kilaf. Tapi nek sudah salah 2, 3, ya ora iso dibina ya Pak ya. Dibinasakan Pak berarti kan gitu ya. Itu Bapak Ibu. Jadi ayo ya, kita lakukan pekerjaan ini dengan enak, dengan santai ya.
yang mungkin kemarin masih suka marah-marah, masih suka sinis dengan temennya, meri dengan temennya, iri dengan temennya, nggak usah iri. Nah, iri itu pekerjaan, ya. Kalau nasib itu semua di tangan Allah. Contoh saya mutasi, saya promosi, saya pindah, teman-teman kepala sekolah dulu itu bukan semata-mata dari tangan saya, dari pikiran saya. Ini kan banyak sekolah yang kosong kepala sekolahnya, jadi jangan kaget kalau Bu Ani nanti saya pindah. Nah, di dinas ya ini tanya, kok abot menjaluk ya. Yang jelas semua usulan dari bawah termasuk promosi. Ada yang lulus guru penggerak, ada usianya 40 sih, 2 tahun kalau 20 tahun ya, masih ada yang lebih tua. Tapi juga tidak menutup kemungkinan saya tuh hanya teman-teman pengawas, maka penjenengan satu baiklah dengan guru, dengan kepala sekolah, 2 dengan pengawas. Tapi insya Allah penjenengan tidak setakut seperti yang di kabupaten itu. Kabupaten ini kalau pengawas nimbah-nimbahkan apa? Penjenengan di Bululawang takut kalau dipindah nang Sumawe, sih mendingan yang panggil. Makanya betul lah, kan gitu ya. Jadi tolong, kalau di Kota Malang enggak, pengawas saya juga insya Allah enggak macam-macam kok. Nah, promosi kepala sekolah juga semuanya gratis. Karena apa? Saya mulai jadi staf, mulai bikin surat dan sebagainya di Kedung Kandang. Saya dulu di cabang dinas Kedung Kandang, kantornya depan PGSD, sampingnya kuburan, belakangnya sungai. Sekarang dipakai PGRI 4, SMP PGRI 4 ya. Jadi dulu itu kalau pas istirahat itu belakang, kalau sekarang belakangnya bagus, pemandangannya riverfront perumahan, jadi sudah bagus. Kalau dulu belakangnya sungai, sampingnya kuburan. Nah, kuburannya masih tetap. Saya tinggal dinas di sana pertama kali ditanya oleh kepala cabang saya, Pak Yudi Purnama. Insya Allah kalau yang senior tahu, orang Blitar, orangnya baik banget. Sekarang putrinya ada di Bandulan 5 kalau sekarang. Dian itu seperti adik saya, tapi juga enggak, tetap proses semuanya. Orang kok terus penak jadi kepala sekolah, enggak. Padahal juga sama almarhum dipasrahkan dalam arti wes coba yo. Nah, adik-adikmu piye carane? Dulu kan pada belum bekerja itu, Pak. Dian sama adiknya Windu. Dian Bandulan 5 kalau nggak salah di sana. Itu saya dapat, saat itu saya masuk ditanya, nak berapa orang yang PNS? 30 ada ya nggak salah. Berarti sudah cukup mungkin ya.
Jadi saya lanjutkan, tapi sebentar aja ya, karena ternyata saya buka HP, saya janjian banyak orang, saya ditunggu di kantor. Nyun sewu Bapak Ibu, mungkin itu ya, ada pertanyaan nggak? Mungkin pertanyaan, Pak, saya udah bosan di Kota Malang. Karena gini Bapak Ibu ya, Kota Malang bisa maju itu juga karena kita semua. Perlu penjenengan ketahui bahwa Kota Malang ini setiap tahunnya itu kedatangan penduduk dari luar Kota Malang yang kuliah di Kota Malang itu ya 50.000 ini setiap tahun, karena 52 perguruan tinggi yang ada di Kota Malang ini menyebabkan orang masyarakat luar Kota Malang pengen sekolah itu mulai SD, SMP, SMA, karena kalau SD-nya di Kota Malang, SMP-nya mudah di Kota Malang, punya hak. Kalau SMP-nya sudah di Kota Malang, untuk mendapatkan SMA negeri di Kota Malang dan SMK di Kota Malang juga lebih mudah. Kalau sudah lulusan SMA negeri dan SMK negeri Kota Malang ini 95%-nya lulusannya masuk perguruan tinggi negeri. Ini katanya orang luar kota. Makanya juga setiap tahunnya 50.000. Dari 50.000 ini 40%-nya nggak mau balik di daerahnya, termasuk penjenengan. Ayo, si asli wong Malang mana? Nah, paling aslinya lok Sumawe, Sumawe ya. Oh, kota Arema ya. Karena rata-rata itu ya minimal Balitar, kemudian Tulungagung gitu ya. Jadi guru-guru kan gitu, mayoritas guru kami itu 40% juga dari luar kota. Betul. Nah, itu menggambarkan bahwa memang kita kota pendidikan, makanya penjenengan harus bahagia, penjenengan harus bangga. Barometernya pendidikan di nasional itu Kota Malang. Contoh, akhir-akhir ini kan ada Jambore GTK ya. Itu semua kategori dari Kota Malang itu pasti ada yang masuk di 10 besar. Dan alhamdulillah sekarang rata-rata masuk di 5 besar. Hari ini berangkat sudah ada di Singhasari masalah grand final. Dari guru TK-nya, kepala sekolah TK-nya, guru SD-nya, kepala sekolah SD ada 2. Dua-duanya dari Sukun, kalau nggak satu Mojolangu. Kebon Sari sama Mojolangu. Yang satu nggak lolos yang Pisang Candi. Kemudian kepala sekolah SMP juga ada 2, pengawasnya ada yang lolos, kemudian guru pamongnya 5-5-nya Kota Malang. Dan ini menggambarkan bahwa memang persaingan kita persaingan yang baik, dan yang selalu saya bawa di luar sana dikala saya dimintai menjadi pemateri, karena juga sering kami dimintai baik di provinsi maupun di pusat, karena barometernya pendidikan Kota Malang, perkembangannya pendidikan, kok bisa ya Kota Malang jadi irinya orang luar.
Yang saya banggakan apa? Kota Malang bisa maju bukan karena kepala dinasnya, tapi Kota Malang bisa maju karena saya punya guru yang hebat, guru yang luar biasa, yang mereka nggak pernah mau berhenti untuk menimba ilmu. Contoh ya, yang saya contohkan hari ini di tengah-tengah kesibukan penjenengan masih mau belajar. Kemudian di kala libur semester, ya libur semester itu maunya saya dan teman-teman pengawas, ya agak enak lah, orang mau pelayanan nggak begitu ruwet gitu kan. Tapi enggak, justru di libur semester itu malah diminta ke sana kemari, jadi pemateri, buka acara, belum Sabtu, Minggu. Dinas pendidikan itu kalau bisa hari itu 1 minggu itu tidak 8 ya, tapi 9. Loh betul, saya itu hari Sabtu Minggu itu masih ada acara, betul, dan itu acara kantor. Makanya saya mulai 96 sampai sekarang, saya pernah pindah di 2013 itu pindah di perizinan, saya merasa lega. Dan tetangga saya bilang, wah Pak Suarjono pegawai negeri tenang. Kenapa? Sabtu Minggu ada di rumah. Nyari jam 7 masih di rumah. Kemudian jam 5 sudah di rumah. Tapi kalau di dinas pendidikan paling cepat saya pulang maghrib sampai rumah. Kemudian pagi itu jam 7 sudah nggak ada parkiran di garasi mobil saya. Makanya kata teman-teman di lingkungan saya, orang pegawai negeri tenang. Pegawai negeri kan masuk siang pulang cepet kan itu. Tapi sekarang juga enggak. Jadi ya sudah nggak ada image itu ya. Makanya luar biasa, ayo tetap kita layani anak-anak kita dengan baik. Kalau masih dengar hal-hal yang minor tentang pelayanan pendidikan, tolong sampaikan ke kami. Kami bukan orang yang tabu terhadap koreksi ya. Tolong kepala sekolah hati-hati dikala memutuskan. Kemarin saya diprotes oleh wali murid gara-gara jilbab. Jadi di sekolah itu ada seragam jilbab, suruh beli semua. Si orang nganggo seragam jilbab sekolah dikumpulkan, harus suruh beli kapan sanggupmu. Nah, jadi tolong, sudahlah. Yang penting masa apa anak-anak kita itu pakai baju pantas pakai gitu. Ya. Makanya saya di dalam kebijakan saya untuk siswa baru mulai apa sampai kapan mereka harus berseragam merah putih, sampai anak-anak kita punya. Percayalah, dalam satu kelas itu ada 28 siswa. Nek siji durung duwe dan nggak pakai seragam, isin nangis nang wong tuane. Wis to, nggak usah. Tapi kalau memang nggak punya betul dan terus terang, bantulah, mintakan ke kami ada. Ya, hati-hati, ingatkan di kepala sekolah ya. Terus kemarin itu ada ekskul, namanya ekskul kan setelah anak-anak pulang loh. Ekskul ngaji. Loh, kegiatannya setelah anak-anak pulang. Ya terus ini kok pada protes. Iya Pak, yang nggak ikut ekskul ngaji tetap mereka harus ada di sekolah, diajari yang lain. Yo salah. Namanya ekskul itu ya hanya yang ikut saja. Bayarnya 20.000 bisa. Gini ya. Kan gitu ya. Lo betul ya, bayar larang 20.000 itu baru satu ekskul. Padahal kami itu sudah nggak apa-apa, tapi dirembuk dengan baik. Apa nggak boleh? Boleh. Ya saya pastikan boleh, tapi dirembuk dulu. Jangan sampai wali muridnya protes. Belum lagi wisuda. Sini wisuda kemana tahun kemarin? Ya wes itu aja. Ya wes itu aja, dimanfaatkan. Sampai ada yang di hotel dan sebagainya, tapi gegeran sudah lah nggak usah. Kemudian yang terakhir, ini kan mau pilkada, ini kan lembaga pendidikan Bandung Regjosari 2 juga mau pendidikan. Tolong kalau mungkin Bu Hani lupa khilaf, ada tempat yang mungkin dipinjam untuk
didatangi calon pasangan, tolong penjenengan ingatkan nggak boleh, ya, tolong tidak boleh, karena tempat ibadah, gedung pemerintahan itu tidak boleh. Pak, apa yang swasta juga, karena bukan pemerintahan, swasta juga nggak boleh kalau pendidikan. Ya, ingatkan, karena saya jadi kabit kok jadi kasih itu sudah jadi saksi ahli itu capek. Ya, nanti udah mau sidang, saya datang jam 8, namanya jam 8 jadi saksi, nunggu sampai setengah 10, jam 10, mas sidangnya ditunda nanti jam 1, pulang ke kantor dulu, jam 1 balik, sampai adzan isya belum dipanggil jadi saksi. Setelah saya sholat isya selesai jam 8 dipanggil, Pak, untuk Bapak ditunda besok pagi. Orang. Terus jaksanya sama saya bilang, Pak, saya besok pagi harus mendampingi pimpinan. Lu nggak apa-apa, wong ada jemputan paksa untuk saksi kok, merasa sakit hati. Lu betul, sadis Bu. Tuh, makanya ayolah, ya. Jadi mungkin kalau Bu Ani atau teman-teman Kila, tolong diingatkan, nggak boleh didatangi salah satu calon ke sini. Mohon maaf Bapak Ibu jenengan boleh mengusir, ya. Ini kan mau pilkada, sukseskan pilkada. Masalah penjenengan mau pilih siapa, jangan pilih saya, karena saya nggak mencalonkan. Pilihlah yang peduli terhadap pendidikan, karena penjenengan orang pendidikan harus cerdas. Minimal kesejahteraan penjenengan terjaga, anak-anak kita terjaga, alat-alat kita, bangunan kita terjaga. Siapa yang peduli terhadap pendidikan, penjenengan pasti sudah tahu. Yo, di program-programnya. Oh, program-programnya ada. Di jalan-jalan itu ada kok program-programnya. Visi-misinya ada. Jadi itu, siapa Pak? Saya pilih siapa? Satu, jangan saya, tapi kedua kalinya pilihlah yang perhatian terhadap pendidikan. Udah itu aja, Mas. Kan gitu. Saya nggak kampanye loh ya. Saya nggak kampanye. Hanya karena apa? Kita orang pendidikan. Ya. Jadi ada pertanyaan nggak? Lu nggak apa-apa, santai mau ketemu saya. Monggo Bapak Ibu. Ayo, monggo. Langsung ke sesi tanya jawab ya Bapak. Monggo. Ayo, ada nggak? Apa ngantuk semua ini? Ojo meden-meden mah panggil. Monggo Bapak Ibu, ini kesempatan memang ada. Lu betul, nggak apa-apa, santai. Kalau nggak saya yang tanya jenengan loh. Siap jawab. Monggo Ayo, Bapak monggo. Ibu. Luar biasa kompaknya ini, mudah-mudahan yang Bandung Rejosari 2 juga dipegang atau di PLT oleh Bu Ani juga nggak mengurangi dengan kepala sekolah yang definitif, ya. Kalau nggak baik laporkan ke saya Bu. Ngumpul, lu betul, nggak apa-apa, kita terbuka. Penjenengan ngoreksi kepala dinas juga tidak akan saya ceng, betul. Justru kalau ada orang yang ngoreksi saya itu saya malah senang, saya bangga. Kenapa? Oh, ada yang orang memperhatikan saya satu, ada orang yang iman terhadap saya. Dikala saya melakukan kesalahan, masih ada orang ingat, orang senang dengan saya mengingatkan saya, Pak, penjenengan itu saya. Berarti masih ada orang peduli. Jadi nggak saya musuhi, tidak. Wali murid yang datang mengoreksi kepala sekolah itu juga saya apresiasi. Untungnya datang ke dinas pendidikan, coba kalau dia langsung ngunggah ke medsos. Jadi saya bohong, alhamdulillah mau datang ke dinas dan sebagainya gitu. Ayo, ada enggak? Monggo Bapak Ibu. Lo monggo, bener. Mungkin yang sudah mau pensiun. Tolong penjenengan harus hati-hati dikala mungkin usia putra putri penjenengan sudah nggak dapat tunjangan, segera ajukan untuk pemutusan, ya, untuk tunjangan. Termasuk kalau tunjangan suami atau istri itu kan selamanya, sepanjang masih jadi istri dan suaminya sah kan itu ya. Cukup. Jadi mungkin itu, terima kasih. Hari ini saya bahagia, hari ini saya bangga. Karena apa? Saya bisa silaturahmi, bisa ketemu dengan orang-orang yang hebat, dengan bapak ibu guru yang hebat. Ya, dari wajahnya aja
berseri-seri, berarti satu, panjenengan memperhatikan, kedua kalinya panjenengan tidak punya beban yang berat. Kalau panjenengan punya beban yang berat pasti suntuk. Anda orang ngomong nggak memperhatikan kan gitu. Pandangannya jauh ke sana tapi enggak saya lihat. Dikira saya memperhatikan, saya ngomong itu juga pasti memperhatikan panjenengan. Kalau panjenengan ngalamun pasti saya tahu. Berarti tidak konsentrasi di sini. Tapi dari sekian ini Bapak Ibu guru panjenengan berkonsentrasi. Berarti terima kasih panjenengan sudah memajukan pendidikan di Kota Malang. Semakin lama semakin bagus, kondusif, itu karena panjenengan. Pertahankan dan tingkatkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto, oh iya. Baik Bapak Ibu monggo merapat ke depan. Ayo monggo sini nggak apa-apa di depan ya juga. Yang ini jejer saya. Mas angkali kita jadi foto nanti. Ini mana apanya? Biar bagaimana tercatat. Oke, mohon izin 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Semangat. Terima kasih. Terima kasih ya. Kita 10 tahun. Nggih, terima kasih Bapak rawuhipun. Nggih, Bapak Ibu, poin penting yang bisa kita catat dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, bahwa untuk mencapai kesejahteraan kita harus kerja ikhlas, kerja cerdas, santai tapi selesai. Saya rasa sekian untuk acara hari ini. Saya tawarkan langsung ditutup dengan doa, atau panjenengan mau kudapan dulu, makan siang dulu. Langsung doa, terus kemudian makannya bawa pulang. Nggih, monggo. Begitu Bapak Ibu? Nggih, kalau begitu acara demi acara telah kita lewati bersama. Ada satu pantun terakhir dari saya. Menanam bunga di halaman, tumbuh subur dengan penuh harapan. Guru bahagia jadi idaman, kualitas belajar jadi tujuan. Ya, baiklah, terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah panjenengan sempatkan untuk hadir di sekolah kami. Acara selanjutnya adalah penutup atau doa yang akan dipimpin oleh Bapak Cahyo Purnomo. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan waktunya. Mari kita membacakan ulumul Quran. Semoga dalam acara ini kita diberikan rezeki yang barokah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunya wal akhirah, dan semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh-soleha, anak yang berbakti kepada orang tua, dan menjadi suri taulatan yang baik nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bi barakatillahumul Fatihah.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuri anwar asril asradikal ahya sayyidina Muhammadil muftal wa idhhar syabil ahyar adab billahi wa ihdana. Allahumma fir lana dunubana wa li walidina wa ummahatina wa masyayikhina wa muallimina wa li ajdadina wa jadadina wa li ikhwanina wa liman haqqu alaina wa li syairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa talamidina min ahli ilmi, min ahli ibadah, min ahli istiqamah, min ahli al-Qur'an wa la taj'alnahu min ahli jahl wa ahli ad-dair. Allahumma ya Allah, Allahumma nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa uluman nafi'an mubarakah wa fahman sharihah wa rizqan wa syana halalan thayyibah wa dhanban maghfurah wa amalan sharihah maqbulah wa taubatan nasuha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berakhirlah sudah acara atau kegiatan kita hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kesalahan salah maupun sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Monggo diaturi untuk dahar boleh, dibawa pulang boleh. Monggo. Berapa sekarang? Berapa?